Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 411 sampai 412 atau episode 437 sampai 438. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan bahwasanya Lu Feng telah berhasil menghancurkan tingkat abadi resmi Fenya dengan menggunakan biantang bertandul emasnya, dan pada saat ini butuh semua barang yang ditinggalkan oleh Fenya. Gumam Lu Feng, aku harus pergi dengan cepat, pertempuran ini sudah menarik terlalu banyak perhatian, sudah ada beberapa tim bergegas menuju ke sini. Luo Feng mengerutkan kening, dan melihat ke kejauhan, kemudian binatang itu memasuki dunia internalnya. Dengan cepat, dia menggunakan perjalanan memukulnya. Namun, jelas bahwa penggunaannya, dibandingkan dengan binatang bertanduk emas, berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Yang pertama adalah perbedaan tubuh, dan yang kedua, binatang itu memiliki sayap sawu. Kematian salah satu dari 12 pejabat Pulau Kodok, Boulder, diketahui sangat sedikit. Dia tidak mengirimkan sinyal mara bahaya sebelum mati, karena tidak ada sekutu lain yang lebih kuat darinya di Pulau Kodok. Dari siapa dia bisa meminta bantuan? Seperti untuk meninggalkan peringatan kepada orang lain. Siapa yang akan dia peringatkan? Dengan binatang perak mencapai kekuatan tingkat kaisar, hanya 12 pejabat benar-benar bisa bergerak di atasnya. Adapun 11 pejabat lainnya, tidak ada dari mereka yang berasal dari ras Kauhu. Sejak aku menjadi abadi, beberapa dari kamu akan datang bergabung denganku. Fenya tidak peduli dengan yang lain. Jika mereka adalah ras yang sama, dia mungkin telah memperingatkan mereka, tetapi terhadap ras lain, dia tidak termasuk dalam bangsawan itu. Luo Feng kembali ke markasnya. Tumbuhan pemakan bintang, yang tumbuh di seluruh gua untuk melindungi istananya, dan Luo Feng duduk dengan gembira. Hahaha, sayap sawu. Guru memberi aku harta sejati. Suasana hatinya sangat baik. Dia duduk dan minum anggurnya sambil merenung. Aku akhirnya bisa bertarung melawan seorang pejuang yang kuat. Bahwa Yanzu memiliki harta yang akan membuat kaisar lain iri. Namun sekarang, aku juga memilikinya, dan bahkan lebih baik daripada miliknya. Meskipun, penggunaan utamanya adalah untuk melarikan diri, namun ia masih memiliki beberapa kemampuan ofensif dan defensif. Sebuah pikiran melintas seperti kilat di dalam benaknya. Dia bergumam pelan, pertempuran jarak dekat binatang bertanduk emas, dan tebasan pedang dari tubuh manusia. Setelah itu matanya bersinar. Kembali ketika dia belajar di kota kekacauan primal selama 12,000 tahun, Luo Feng telah merenungkan tebasan pedangnya dan keterampilan tempur jarak dekat binatang bertanduk emas itu. Perusahaan virtual jagat maya memiliki banyak teknik, tetapi teknik-teknik itu diresapi dengan banyak undang-undang lainnya. Namun, Luo Feng tidak bisa menemukan apapun yang berhubungan dengan teknik jalur dewa binatang buas. Lagi pula, tidak ada seorang pun dalam kemanusiaan yang pernah mencapai tingkat pencapaian si Luo Duo di jalur dewa binatang buas. Bahkan teknik pedang dari beberapa ksatria hanyalah pada tahap awal, maka teknik yang tidak sempurna itu secara alami tidak akan dijual. Menjual teknik-teknik yang tidak sempurna itu, akan memalukan bagi para ksatria. Dan karena dia tidak bisa menemukan teknik yang sepadan, hanya dengan teknik si Luo Duo yang paling sepadan, untuk jalur dewa binatang buas, namun itu terutama hanya untuk pembaca roh saja. Setelah merisaukan ini selama bertahun-tahun, aku masih terjebak dengan ini bahkan dalam perang wilayah luar, bahkan setelah menghabiskan 100 tahun mencoba untuk memperbaiki 7 pedang ilusi, dan menciptakan 7 bentuk pedang baru. Namun tingkat pemurniannya terlalu rendah, setidaknya aku mendapatkan sedikit pengalaman dari proses tersebut. Mata Luo Feng berkilau, dan aku akhirnya menemukan jalan yang benar dari pertempuran ini. Untuk meningkatkan, seseorang harus terlebih dahulu memilih jalur. Luo Feng buta terhadap ini sebelumnya, dan tanpa pengalaman dari orang lain sebelumnya. Aku sangat konyol, pikirnya. Dan dewa binatang itu sendiri adalah perwujudan dari campuran hukum itu sendiri, dan itu adalah gabungan dari hukum ruang dan emas. Dengan latihan aku, binatang bertanduk emas secara bertahap,
akan menanamkan kekuatan Dewa Binatang Buas, dan menjadi lebih seperti itu. Apakah itu cakar, tanduk, ekor, dan lain-lain, ini semua adalah senjata Dewa Binatang Buas. Aku sudah terlalu banyak keseimbangan sebelumnya. Aku tidak bisa menemukan teknik yang paling sepadan, aku tidak tahu apakah akan mempelajari teknik cakar, atau teknik ekor, atau yang lainnya. Sekarang aku memikirkannya, sangat konyol. Hal terkuat tentang binatang itu adalah, tanpa diragukan lagi itu adalah, sayap sawu. Luo Feng sangat bersemangat, tapi sayap ini tidak banyak berguna bagi penguasa semesta. Secara alami saat aku semakin kuat, aku harus membuat teknik yang cocok untuk sayap sawu. Sayap sawu kuat sendiri. Dikombinasikan dengan teknik yang sesuai, dan diresapi dengan jalur Dewa Binatang Buas di dalamnya, itu akan menjadi metode terkuat secara alami. Gumam Luo Feng sambil tersenyum. Manusia akan mengerjakan teknik pedang dan lain-lain. Mengapa? Karena tebasan pedangnya secara alami lebih kuat daripada pukulan dan tendangannya. Jika lebih lemah, prajurit secara alami akan menggunakan tinju mereka. Pada kenyataannya, mereka semua kebanyakan menggunakan senjata, hanya sedikit dengan teknik khusus, yang hanya menggunakan tinju mereka. Tubuh manusia akan bekerja pada tebasan pedang dan teknik senjata roh. Binatang buas itu akan membuat serangan sayap berskala, sebagai gantinya. Dengan jalur tertentu di depan, dia hanya perlu menghabiskan waktu dan fokus pada tujuannya. Luo Feng mulai mempelajari teknik-teknik seperti strike travel dan linear jagat maya, yang keduanya merupakan cara untuk menggunakan sayapnya, mereka juga dapat digunakan dalam serangan. Perlu diketahui bahwa, binatang itu awalnya telah melebarkan sayapnya. Oleh karena itu, ada banyak teknik serangan bersayap dalam ingatannya, Luo Feng saat ini masih mempelajarinya. Dan dari harta karun perusahaan virtual jagat maya, dia sudah menukar beberapa teknik serangan sayap. Meskipun mungkin tidak sedalam strike travel atau linear jagat maya, yang ia butuhkan adalah referensi dan pengalaman, dalam menciptakan teknik-teknik tersebut. Mempelajari banyak tipe berbeda, akan memperluas perspektif dan idenya. Mempelajari banyak teknik yang berbeda dan menyatukan kehadiran Dewa Binatang, Luo Feng mulai membuat teknik pertempurannya sendiri. Di Pulau Kabut, saat ini binatang perak, lari, cepat lari. Kecepatannya terlalu cepat, harusnya ini adalah tingkat kaisar. 4 prajurit ras lain melarikan diri, namun dengan kilatan dari sayap bersisik, rasanya seperti cahaya terang di langit turun pada mereka, itu menakutkan. Setelah itu mereka semua tercabik-cabik, tingkat abadi Jenderal Puncak ini tidak memiliki cara untuk menahan serangan sawu, yang menakutkan diresapi dengan energi ruang, mereka langsung hancur dan mati. Semua orang bubar dan lari. Itu adalah binatang perak, kalau saja salah satu dari kita bisa melarikan diri. Tingkat abadi ras miskin lainnya sekali lagi pasti akan hancur. Seiring waktu berlalu, berita tentang binatang perak di Pulau Kodok menyebar. Selama diskusi mereka, ras yang lain menentukan bahwa binatang perak ini setidaknya berada di puncak kekuasaan resmi, atau bahkan di tingkat kaisar. Saat seseorang bertemu itu akan menjadi tragedi. Setidaknya di Pulau Kodok, tidak ada prajurit yang cukup kuat untuk bertarung melawannya. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Mereka hanya tahu, itu dari perkemahan manusia. Namun, masing-masing dari keempat kubu memiliki ras dalam jumlah besar di bawah mereka, dan hanya sedikit yang memiliki ras khusus yang sekuat itu. Binatang perak ini mungkin berasal dari bagian terpencil dari alam semesta. Bahkan jika binatang buas ini bukan seorang kaisar, dia harus memiliki kekuatan tingkat resmi puncak. Dan kecepatannya menakutkan. Dengan kekuatan seperti itu, mengapa dia tinggal di Pulau Kodok? Itu harus menuju ke benua utama. Benua utama memiliki sejumlah besar tingkatan kaisar, bahkan beberapa kaisar. Itu seharusnya menjadi medan perangnya. Benar, ini berlebihan. Aku mendengar bahwa 2 dari 12 pejabat telah jatuh. Jangan mengatakan hal-hal seperti itu, sulit untuk mengatakan apakah mereka jatuh dari binatang perak, atau mereka melarikan diri ke benua utama. Bahkan jika mereka pergi, mereka tidak akan memberi tahu kami. Sebenarnya, makhluk perak ini masih baik-baik saja, membunuh hanya sekali setiap 2 tahun. Yang paling menakutkan adalah, siapapun yang bertemu itu pasti akan dibunuh. Oleh karena itu membuat takut banyak prajurit di Pulau Kodok. Pulau Kabut jelas memiliki lebih sedikit prajurit saat ini.
Tingkat abadi ras klan bawahan serangga sedang berdiskusi di kapal. Reputasi binatang perak telah menjadi mimpi buruk bagi Pulau Kodok. Itu melebihi 13 penguasa Pulau Kodok dari sebelumnya. Saat itu, bagaimana mungkin 12 pejabat dan penguasa sektor dengan tanaman pemakan bintang, dapat dibandingkan dengan binatang perak? Saat bertemu yang lain, kemungkinan melarikan diri masih tinggi. Tetapi, setelah bertemu dengan binatang perak, bahkan jika 6 tingkat abadi tersebar dan melarikan diri, mereka akan beruntung jika bahkan 3 dari mereka berhasil melarikan diri. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 tahun telah berlalu sejak dia mulai mempelajari teknik bersayap. Luo Feng akhirnya berhasil mendapatkan ide dasar tentang teknik serangan sayap Sawu. Meskipun itu kasar dibandingkan dengan manual absolut si Luo Duo, itu jauh melebihi teknik 7 pedang baru, dan masih ada banyak area untuk memperbaikinya. Menciptakan teknik tentu tidak mudah. Terutama menciptakan teknik kelas atas, seperti jejak jiwa dan 7 pedang ilusi. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Perspektifnya telah berkembang, dan pemahaman hukumnya jauh melebihi gurunya Huyan Bo. Juga, setelah melihat banyak teknik tingkat atas dan termasuk gurunya, bimbingan pemimpin kota kekacauan utama, bagaimana mungkin perbaikannya lambat? Sudah waktunya untuk pergi menemui guruku. Luo Feng mengirim benang kesadaran ke jaringan alam semesta virtual. Menurut permintaan pemimpin kota kekacauan utama, ia sering pergi ke Pulau Guntur, kuil kekacauan utama untuk mencari bimbingan. Sin kemudian berpindah ke Pulau Guntur alam semesta virtual. Di dalam area tertinggi Pulau Guntur, di sana berdiri sebuah kuil yang diliputi energi kekacauan yang paling utama. Sebagai murid sejati pemimpin kota kekacauan utama, Luo Feng secara alami akan diizinkan di sini. Seketika, Luo Feng tiba-tiba muncul di depan kuil. Kuil ini tidak memiliki staf, dan itu benar-benar kosong. Yang dimilikinya hanyalah energi kekacauan primal yang ada di mana-mana. Dia melangkah masuk, berhenti di dalam kuil, dia berkata dengan hormat. "Guru, ada apa?" Sebuah suara bergema dari energi. "Aku telah membuat beberapa kemajuan dalam teknik aku yang diciptakan untuk sayap Sawu. Aku di sini untuk mencari panduan," kata Luo Feng dengan hormat. "Lepaskan mereka." Suara itu berbicara. "Baiklah," Luo Feng berkata dengan hormat. Dengan pikiran, dia menghilang dan seekor binatang bertanduk emas sepanjang 100 km muncul. Ini adalah alam semesta virtual di mana semuanya disimulasikan, dan menurut apa yang dikatakan gurunya, kuilnya memiliki beberapa efek khusus dari tempat latihan. Apapun yang ia pikirkan dapat muncul. Luo Feng secara alami berubah menjadi binatang buas, sayapnya lebih cocok untuk sayap Sawu atau sayap-sayap secara alami disimulasikan di alam semesta virtual juga. Otoritas tertinggi di perusahaan virtual jagat maya adalah pemimpin kota kekacauan utama. Oleh karena itu, ketika ia menjadi binatang bertanduk emas dan lain-lain, ia tidak perlu khawatir tentang masalah privasi dan rahasia pribadinya. Binatang itu melambaikan sayapnya, gelombang ini memiliki pengalaman perjalanan pukulan, dengan hanya irisan selama penerbangan, setiap serangan sangat dalam dan kuat. Ruangan itu akan diiris seperti tahu, alami dan bercahaya. Bulu-bulu menebas melewati udara, dan meninggalkan jejak yang bayangan cahaya. Binatang itu mendarat di kuil dan berubah kembali ke Luo Feng. "Guru," kata Luo Feng dengan hormat. Luo Feng cukup percaya diri. Dia hanya menggunakan penggunaan paling mendasar dari sayap Sawu lebih dari 100 tahun yang lalu, hanya meminjam kecepatan dan fitur-fitur khususnya. Namun sekarang, itu benar-benar berbeda. Ini mungkin tampak sederhana, tetapi kekuatannya jauh lebih dari sebelumnya. Luo Feng secara alami sangat gembira. Suara itu berbicara dari energi. "Serangan sayapmu sudah dipertimbangkan di level pemula. Sudah jelas bahwa mereka belum disempurnakan, jika kamu melakukannya, mereka akan jauh lebih kuat. Namun sulit bagi kamu untuk menemukan lawan yang tepat untuk melatih mereka melawan. Mulai hari ini, sering-seringlah tinggal di tempat latihan kamu. Aku akan mengatur lawan khusus agar kamu dapat mencocokkan dengan kamu poin-poinnya, memungkinkan kamu untuk terus bertarung dengan mereka dan melatih teknik kamu. Dalam sekitar 1000 hingga 2000 tahun, kamu akan memiliki beberapa kemajuan dalam manual absolut pertama kamu." "Ya guru." Luo Feng sangat hormat. "Lanjutkan." Suara itu berbicara. Luo Feng membungkuk dengan hormat dan menghilang. Ini baru beberapa ribu tahun, tetapi Luo Feng sudah bisa membunuh seorang pejabat. Meskipun menggunakan binatang bertanduk emas dan sayap Sawu, itu sudah tidak buruk.
Jika ini terus berlanjut, dia akhirnya akan menyusul ke di seniornya. Pemimpin kota duduk bersila di kuilnya, energi berputar di sekelilingnya, membuatnya terlihat seperti bayangan buram. Jika aku memberi harta kepada kedis saat itu, mungkin dia masih hidup. Pemimpin kota menghela nafas. Bagaimanapun juga Kedi adalah salah satu yang telah melewati bahkan penguasa sektor Gunung Langit. Dalam hal pemahaman hukum, dia secara alami mencapai level 20, dia sudah dekat dengan seorang ksatria, dan jauh lebih kuat daripada Luo Feng. Tentu saja, dia telah berlatih lebih lama dari Luo Feng juga. Meskipun dia sangat kuat dan memiliki banyak kartu keberuntungan, dengan banyak metode bertahan hidup dan lain-lain, harta seperti sayap sawu sulit bahkan untuk diperoleh seorang ksatria, apalagi para jenius seperti Kedi dan Luo Feng. Dan hanya makhluk seperti pemimpin utama kota kekacauan, seorang pejuang absolut sejati dari jagat raya, yang bisa menghasilkan harta seperti itu. Sementara itu di wilayah primal alam semesta virtual, tempat pelatihan Luo Feng. Awalnya, setiap tempat latihan wilayah primal adalah ukuran yang sama, namun dengan pemimpin kota membuat pengaturan, tempat Luo Feng menjadi sebesar rumah penjagalan yang mahal, ruang virtual dalam ruang yang luas dan tak berujung. Dalam ruang yang luas, Luo Feng berdiri di sana dan berubah menjadi binatang perak sepanjang 100 km atau binatang bertanduk emas. Memiliki pemimpin kota kekacauan utama sebagai guru pastilah sangat baik. Bahkan tempat latihan pribadiku telah menjadi sebesar rumah jagal, itu benar-benar mewah. Asisten virtualnya Babata berteriak bahagia. Dan dia bahkan mengatur lawan khusus untuk bekerja pada teknik dan kelemahanmu. Bahkan gurumu Truyan tidak memiliki visi, dan pengaturan seperti itu, kata Babata bersemangat. Luo Feng mengangguk. Benar sekali, meskipun dia menciptakan teknik-teknik ini, dia tidak yakin tentang apa kelemahan mereka, sulit untuk menciptakan lawan yang cukup baik. Namun, yang diatur oleh pemimpin kota berbeda. Pemimpin kota adalah salah satu makhluk paling puncak di alam semesta. Melihat teknik Luo Feng seperti melihat anak-anak kecil bermain, dia bisa dengan mudah melihat melalui segalanya. Seketika, bayangan buram tiba-tiba muncul dan terbentuk. Tubuhnya setinggi 10 meter yang terbuat dari batu. Ada api yang membakar di antara bebatuan, dan matanya menyala dengan api ungu. Dewa ini memiliki energi yang kuat yang terpancar di seluruh tubuhnya, dan dia memegang garpu rumput berwarna darah sepanjang 30 km. Tentu saja dari segi ukuran, dia seperti bayi dibandingkan dengan binatang bertanduk emas. Binatang itu pun melolong. Pertempuran pertama dimulai. Dalam minggu-minggu berikutnya, setiap lawan yang dihadapi binatang bertanduk emas itu sangat menakutkan, hampir semuanya mahir melawan kelemahannya. Menurut rencana pelatihan yang ditetapkan oleh pemimpin kota, dia harus mengalahkan masing-masing sebelum yang lain muncul. Di alam semesta virtual, struktur dasar binatang itu tetap. Untuk menjadi lebih kuat, kamu hanya bisa mengandalkan pemahaman hukum dan teknik yang kuat. Lawan yang telah aku tetapkan untuk kilometeru. Kalahkan satu dan yang lain akan muncul. Jika kamu bisa mengalahkan 500, itu berarti teknik yang kamu buat sudah kelas atas. Jika kamu bisa mengalahkan 1000, itu berarti telah mencapai level puncak. Ini mirip dengan level manual absolut si Luo Duo. Tentu saja untuk lebih spesifik, kamu harus mengalahkan 1200 lawan untuk mencapai tingkat tekniknya. Juga, jika kamu bisa mengalahkan 2000 lawan, itu berarti teknik kilometeru telah mencapai level ekstrim, level teknik yang aku buat. Kerja keras muridku, ini adalah apa yang dikatakan pemimpin kota kepadanya. Kata-kata ini membuat ambisi Luo Feng tumbuh, dan dia juga bisa merasakan betapa menakutkan gurunya. Manual absolut si Luo Duo berada di level puncak, dan gurunya dianggap sebagai level ekstrim. Sangatlah sulit, mengalahkan setiap lawan sangat sulit, setiap pertempuran akan membuatnya bercermin dan memperbaiki tekniknya. Yang terpendek yang ia ambil dengan satu lawan adalah sekitar 10 hari hingga setengah bulan. Yang lama memakan waktu sekitar 10 tahun dan dia masih tidak bisa mengalahkannya. Yang paling sulit dari 500 pertama adalah binatang luar angkasa Huisu. Ini adalah binatang abadi dengan kemampuan alami untuk menghentikan waktu. Itu membuat Luo Feng kehilangan banyak waktu. Setelah beberapa ratus pertempuran dengan itu, mengambil total 18 tahun, itu adalah yang terpanjang yang dia lakukan ketika melawan musuhnya. Setelah menghabiskan 200 tahun, binatang bertanduk emas mengalahkan 500 lawan. Apapun itu, Luo Feng tidak puas sama sekali. Dia terus berjuang dan belajar.
itu semakin sulit, dan waktu yang dibutuhkan untuk mengalahkan masing-masing lawan tumbuh lebih lama. Namun, ia akan terus-menerus mempelajari 3 gambar kuno dari sebelumnya, adegan pertempuran Dewa Binatang Buas. Ini jauh lebih mendalam daripada manual absolut si Luo Duo, itu juga memberinya perasaan yang jauh lebih cerdas saat dia melihat mereka. Sebanyak 1000 tahun, dia akhirnya mengalahkan 500 lawan berikutnya. Di sebuah planet yang sunyi, ada benang hijau yang tak terhitung jumlahnya berkedip di sekitar 10.000 km, dan itu membungkus seluruh planet. Binatang bertanduk emas melambaikan sayapnya, dan meninggalkan cahaya perak yang mengerikan. Tidak lama setelah itu, benang hijau yang tak terhitung jumlahnya langsung dihancurkan. Seketika terdengar suara gemuruh. Planet ini pun hancur juga, karena ditebas seperti tahu oleh sayap perak binatang itu. Lawan ke-1000 adalah bentuk kehidupan yang jarang dari serangga benang hijau, dan lawan ini telah menghentikan Luo Feng selama 102 tahun. Tapi akhirnya dia bisa mengalahkannya. Serangga ini dapat menghasilkan triliunan benang hijau, tetapi itu berakar ke planet ini, ia bisa mengendalikan robot yang hidup. Yang satu ini bertarung, binatang buas tidak memiliki robot hidup, dan hanya bisa menggunakan tubuhnya sendiri untuk bertarung. Pertempuran demi pertempuran, binatang itu terus kalah dan terbunuh. Setelah 100 tahun, akhirnya menang sekali. Binatang itu mengangkat kepalanya dan melolong. Setelah itu menjadi bayangan manusia kembali. Hahaha, aku benar-benar menciptakan teknik puncak. Meskipun itu hanya bentuk pertama, itu terlalu kuat. Luo Feng sangat bersemangat. Persenjataan Dewa Binatang memiliki total 6 bentuk. Yang pertama adalah Dewa Binatang Buas Pertahanan, tetapi itu adalah bentuk dari manual absolut si Luo Duo. Ini sangat normal. Menurut rencana Luo Feng, sebelum menjadi seorang ksatria, ia mungkin hanya akan membuat 2 hingga 3 bentuk. Luo Feng, aku harus menyembahmu. Babata mengejeknya. Hehehe, ucap Luo Feng tersenyum, saat dia merasa bahagia di dalam. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Si Luo Duo adalah makhluk yang absolut, dan buku pedoman yang ia buat sangat menakutkan. Meskipun dia hanya membuat teknik yang pertama, setidaknya teknik pertama ini juga ada di level manual puncak. Terlebih lagi, pemahaman hukum Luo Feng tidak terlalu tinggi. Bentuk pertama ini sudah baik untuk dia gunakan, seperti bentuk kedua Dewa Binatang, dia tidak punya cara untuk menggunakannya sama sekali. Teknik yang tidak bisa dia gunakan tidak berguna. Aku sudah berhasil, sudah waktunya mengunjungi guru, pikir Luo Feng. Dan kemudian dengan cepat, dia pun menghilang. Xin kemudian berpindah ke daerah tertinggi di Pulau Guntur, pada sebuah kuil, yang terletak di tengah energi kekacauan. Tidak ada staf atau siapapun di sekitarnya, dan hanya energi kekacauan yang tak ada habisnya, yang bisa dilihat dan dirasakan. Luo Feng tiba-tiba muncul, dan memasuki kuil. Guru, Luo Feng membungkuk dengan rasa terima kasih dan hormat. Sebuah bayangan buram keluar dari kedalaman kuil, dan dia mengenakan jubah emas panjang, dengan sisik hijau di kepalanya. Wajahnya mirip dengan manusia bumi, dan ekspresinya ramah. Hanya matanya yang tampak dalam, seperti samudera tanpa akhir atau ruang yang luas. Itu benar-benar berbeda dari tubuh di kota kekacauan utama. Namun tatapannya sama. Guru, Luo Feng membungkuk hormat. Ketika dia datang ke kuil sebelumnya, dia tidak pernah benar-benar melihat tubuhnya. Kamu sebenarnya telah menciptakan teknik puncak. Meskipun ini hanya bentuk pertama, cukup bagi kamu untuk menggunakannya, dan itulah yang kamu buat sendiri. Ada banyak teknik puncak di alam semesta, tetapi yang kamu buat paling cocok untuk diri kamu sendiri. Bahkan jika kamu mempelajari teknik level ekstrim lainnya ke level tertinggi, jika mereka tidak cocok dengan kamu, kekuatan mereka tidak akan sekuat milik kamu, mata pemimpin kota puas. Tidak buruk, tidak buruk. Luo Feng mendengarkan dengan patuh. Teknik level ekstrim, pertama, mereka sangat sulit dipelajari, dan setiap pencipta mereka adalah penguasa semesta. Bahkan jika mereka tidak cocok untuknya, mempelajarinya masih akan lebih baik daripada teknik kelas atas biasa. Namun, Luo Feng telah menciptakan teknik tingkat puncak, hanya satu tingkat di bawah tingkat ekstrim. Dan karena dia menciptakannya sendiri, itu paling cocok untuknya, dan kekuatannya tentu saja besar. Apakah kamu ingin melanjutkan, mencoba lawan ke 1001 dan terus maju? Pemimpin kota bercanda ketika dia bertanya. Aku tentu ingin melanjutkan, jawab Luo Feng dengan hormat. Seorang prajurit yang tidak ingin menjadi jenderal bukanlah tentara yang baik.
Seorang pejuang yang tidak ingin menjadi master semesta tidak cocok untuk menjadi satu. Luo Feng secara alami ingin mendapatkan kekuatan sebanyak yang dia bisa, berharap tekniknya sendiri mencapai tingkat ekstrim. Meskipun dia tahu bahwa jalannya berat dan tingkat keberhasilannya sangat rendah, dia masih akan mencobanya. Sangat bagus. Pemimpin kota mengangguk puas. Apakah teknik kamu memiliki nama? Teknik pertama sudah diatur, tapi aku masih belum punya nama untuk seluruh manual, pikir Luo Feng. Namanya apa? Tanya pemimpin kota itu dengan rasa ingin tahu. Bentuk pertama disebut Bima Sakti melintasi langit. Kata Luo Feng dengan hormat. Teknik ini adalah cara untuk menggunakan sayap bersisik dan menggunakannya sebagai pedang. Seperti pedang terbang dan bersayap, keduanya bisa saling bertukar dengan mudah. Nama ini datang secara alami kepadanya ketika dia menciptakannya. Pikirkan satu untuk seluruh set. Pemimpin kota tersenyum. Meskipun ini hanya bentuk pertama, itu masih salah satu dari manual puncak, itu harus memiliki nama. Nama? Mendengar itu kemudian Luo Feng merenung. Buku panduan si Luo Duo yang hebat berada di level puncak juga, buku pedoman seperti itu harus dinamai dengan pertimbangan yang cermat. Aku menyebutnya apa ya? Ini adalah teknik serangan sayap perbandingan yang bisa digunakan sebagai teknik pedang. Pedang sayap, pedang hampa, sayap pedang 6 bentuk, pedang sayap 7 bentuk. Hal utama adalah menggunakan sayap sawu untuk bertarung, maka, manual sawu. Tapi ini juga bisa digunakan dengan pedang untuk bertarung, menggunakan pedang bayangan darah. Mungkin, manual bayangan darah. Luo Feng memikirkan banyak nama. Pilih dari masing-masing. Dia merasa mereka kurang cocok. Apa kekurangannya? Luo Feng terus berpikir. Melihat Luo Feng merenungkan, pemimpin kota kekacauan utama menyaksikan diam-diam. Manual puncak adalah bukti dari seorang pejuang absolut. Bahkan jika dia jatuh, manualnya akan diteruskan. Karenanya, setiap prajurit akan dengan hati-hati mempertimbangkan nama. Ini juga merupakan bukti umur panjang. Mata Luo Feng tiba-tiba berkilau. Itu tidak memiliki kekuatan tertentu. Kekuatan roh. Pikiran itu berlanjut dalam benaknya. Ketika aku memikirkan manual aku mendapatkan kekuatan dan emosi yang tak terbatas. Ketika aku memikirkannya, itu menguatkan hati pejuang aku, dan aku memahami tekad aku sendiri. Apa tekadku? Banyak adegan muncul di benaknya. Aku ingin menghentikan orang tua aku dari penderitaan, membiarkan mereka menjalani kehidupan yang baik. Kembali selama era dasar, Luo Feng membawa perisai dan pedangnya, menjelajahi hutan belantara dan memulai jalur prajuritnya. Telur naga, armor. Di sektor hutan belantara 003, seorang pemimpin monster bertarung dengan dua dewa perang. Luo Feng bergegas masuk dan mengambil telur dan baju besinya dari sarangnya. Seekor kelinci yang terpojok akan menggigit kembali. Kamu benar-benar berpikir aku tidak akan membunuhmu. Pedang terbangnya memotong kepala yang kuat. Mata Luo Feng dipenuhi dengan kegilaan saat ia melarikan diri dengan marah. Pada saat itu, Luo Feng seperti iblis. 100 miliar. Ketika ditawari hadiah besar, dia dipenuhi dengan ketakutan tentang rekan timnya yang membocorkan informasi. 28 miliar. Pertama kali saudaranya, Luo Hua melihat nomor yang membuatnya terpana. Luo Hua, aku sudah bilang sebelumnya, aku akan membiarkanmu berdiri dengan percaya diri di depan wanita itu Xiaonan, dan di depan orang tuanya. Aku katakan sebelumnya, Luo Feng berjanji di depan saudaranya. Kehormatan menjadi penyelidik aula batas. Munculnya binatang bertanduk emas dan kiamat bumi, banyak pejuang bumi mempertaruhkan semuanya untuk melawan binatang bertanduk emas. Hanya meninggalkan bumi ke alam semesta, dia sangat berhati-hati namun tegas, mengunjungi dunia di dalam dunia, dan bertarung dengan hidupnya. Setiap langkah, dia melepaskan bakatnya, mempertaruhkan semuanya dalam misi, dan semua ini datang dari hati dan tekadnya, untuk melindungi orang yang dicintainya. Dan juga melindungi rumahnya, rumah, keluarga. Luo Feng langsung muncul dengan nama, Bulan. Melihat bulan, dia akan mengenang dan merindukan keluarganya. Luo Feng telah mempelajari banyak teks Tiongkok kuno, maka hal pertama yang dia pikirkan adalah bulan. Puisi yang tak terhitung jumlahnya dari zaman kuno berbicara tentang bulan, sambil memimpikannya rumah mereka, berdiri sendirian di bawah bulan dan mengingat keluarga mereka. Bulan, satu hukum saja sederhana, tetapi dengan banyak hukum lainnya, mereka membentuk kebijakan. Mata Luo Feng berkilau. Aku baru saja membuat teknik pertama sekarang, akhirnya akan ada yang kedua dan ketiga, bersama-sama mereka akan membentuk kebijakan.
Manual baru aku akan disebut kebijakan bulan. Luo Feng membuat keputusan. Kebijakan bulan mewakili tekadnya, kebijakan juga mewakili ambisinya, dan semangatnya untuk tidak pernah menyerah, tetapi untuk menjadi lebih kuat. Selesai, tanya pemimpin kota memandang tatapan bersemangat Luo Feng, dan tersenyum. Ya, Luo Feng menjawab dengan hormat. Katakan padaku, tanya pemimpin kota, itu akan disebut kebijakan bulan. Jawab Luo Feng. Kebijakan bulan, pemimpin kota itu penasaran. Tidak ada manual di alam semesta yang menggunakan kebijakan kata, sebagian besar manual, atau jejak jiwa, atau alam semesta linier, strike travel, Nansen 7 bentuk dan lain-lain. Dia belum pernah melihat manual yang disebut kebijakan lainnya. Terlebih lagi, makna di balik bulan, pemimpin kota tidak sepenuhnya mengerti. Meski begitu, dia tidak repot untuk bertanya lebih banyak. Kebijakan bulan, semoga nama ini akan menimbulkan ketakutan dan kecemburuan di antara triliunan ras. Pemimpin kota tersenyum. Aku akan bekerja keras, kata Luo Feng dengan hormat. Mendengar itu, pemimpin kota pun mengangguk. Guru, aku ingin bertanya, apa tingkat tekniknya? Luo Feng tidak bisa tidak bertanya. Dia hanya tahu bahwa 3 yang teratas adalah kelas atas, puncak dan ekstrim. Pemimpin kota berkata, perbedaan mudah, tingkat rendah, normal, kelas atas, puncak dan ekstrim. Teknik penguasa sektor normal dan beberapa bawahan normal biasanya membuat biasanya tingkat rendah. Seperti warisan yang kamu dapatkan dari Huyan Bo, jejak jiwanya memiliki beberapa fitur khusus. Itu sudah melampaui kategori tingkat rendah, itu harus dianggap normal. Seperti 7 pedang baru yang telah kamu pelajari, meskipun melampaui 7 pedang ilusi asli, itu masih dalam kategori normal. Banyak tingkat abadi tingkat resmi dan beberapa jenius penguasa sektor memiliki teknik level normal juga. Di atas itu, adalah kelas atas. Biasanya penguasa sektor jenius absolut, dan keputusan tingkat kaisar akan menciptakan tingkat teknik seperti itu. Di atas itu adalah puncak. Seperti gurumu yang lain Kaisar Truyan, yang mampu bertahan bahkan sebelum seorang ksatria, dia sama kuatnya dengan ksatria normal. Makhluk seperti itu, atau bahkan seperti kedis senior kamu, yang sangat kuat selama level penguasa sektor, mereka biasanya akan menciptakan teknik tingkat puncak. Para ksatria semuanya kebanyakan menciptakan teknik puncak. Tentu saja seperti apa yang aku katakan, lawan yang kamu hadapi, dari 1000 ke 1999, mereka semua menggunakan teknik puncak. Oleh karena itu, bahkan di dalam teknik puncak, masih ada perbedaan besar. Meskipun si Luo Duo kuat, dia masih hanya dari ras normal seperti ras tanduk emas. Mereka tidak memiliki latar belakang kemanusiaan, maka teknik yang ia ciptakan tidak dapat dibandingkan dengan kami. Inilah sebabnya, tekniknya hanya sekitar level lawan ke 1200 yang akan kamu hadapi. Adapun tingkat ekstrim, terlalu jauh darimu untuk saat ini. Pemimpin kota tersenyum, ketika kamu bisa berurusan dengan lawan ke-2000, maka kita akan bicara. Luo Feng terkejut, langsung menjawab, ya guru. Sebenarnya, kamu sudah melakukan hal yang tidak buruk kali ini, kata pemimpin kota. Dengan dukungan penuh aku dalam mengubah lawan kamu sesuai dengan peningkatan kamu, sambil menghadapi kelemahan kamu setiap kali. Dalam keadaan seperti itu, efisiensi kamu dalam belajar telah meningkat ratusan hingga ribuan kali. Aku masih berpikir bahwa dengan bantuan aku dapat membantu kamu menciptakan teknik tingkat atas dalam 2000 tahun, tetapi kamu melebihi harapan aku. Menciptakan teknik puncak dalam 1200 tahun, pemahaman kamu sangat tinggi. Setidaknya di jalur Dewa Binatang, ini sangat tinggi. Luo Feng merasa menyesal di dalam. Penciptaan teknik sangat sulit, untuk memiliki seseorang yang secara khusus mengatur lawan semacam itu untuknya, bahkan para ksatria akan kesulitan melakukannya. Dengan bantuan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak cepat berkembang? 1200 tahun, itu mirip dengan belajar sendiri selama ratusan ribu tahun. Bagaimana guru bisa tahu bahwa meskipun pemahaman aku tentang jalur Dewa Binatang buas tinggi, itu tidak setinggi yang kamu pikirkan, dia merenung. Aku punya patung Dewa Binatang untuk membantuku, aku bisa mempelajarinya secara pribadi dan memahaminya, merasakan auranya. Seseorang yang tinggal di dekat Vermilion berwarna merah, mempelajari patung itu setiap hari membuat peningkatannya secara alami menjadi cepat. Ayo, pemimpin kota berbalik dan berjalan ke energi. Terus berperang melawan para pejuang perang di wilayah luar.
Pelatihan hidup atau mati akan membantu kamu menyempurnakan teknik kamu, dan membantu kamu meningkatkannya menjadi lebih cepat. Baik guru, ucap Luo Feng membungkuk dengan hormat dan kemudian dia pun menghilang. Sementara itu, di medan perang ke-7, Pulau Kabut diselimuti kabut saat sebuah kapal hidup terbang di atasnya. 1200 tahun ini, binatang perak telah lenyap. Tidak ada seorang pun di Pulau Kabut yang melihatnya sejak itu. 4 tingkat abadi iblis, di robot iblis, mereka duduk terpisah, karena suasananya santai. Itu mungkin telah pergi ke benua utama. Ada banyak prajurit yang kuat di sana, banyak tingkat resmi dan bahkan beberapa kaisar. Kaisar-kaisar itu memiliki segala macam teknik, siapapun yang bisa menjadi kaisar pasti memiliki kekayaan besar, dan mereka mampu membeli sejumlah besar senjata otomat, atau benda-benda menakutkan. Mereka tidak mudah ditangani, binatang perak bahkan mungkin dibunuh oleh seorang kaisar di sana. Dengan menghilangnya binatang buas itu, Pulau Kodok ini memiliki lebih banyak tingkat resmi daripada sebelumnya. Sekarang ada 18 penguasa, dan mereka semua sangat arogan. Terutama penguasa sektor, dengan tanaman pemakan bintang, di antara mereka, ketika binatang perak mendominasi Pulau Kodok, dia tetap bersembunyi. Sekarang sudah hilang, dia benar-benar sombong. Namun, untuk menjadi akurat, dia sangat kuat. Aku mendengar bahwa bahkan terhadap seorang tingkat resmi yang abadi, dia dapat mengikutinya. Karenanya, peningkatan kekuatannya sangat besar. 800 juta kilometer jauhnya dari kapal yang hidup ini, sebuah kapal cakram hitam dengan cepat meninggalkan Pulau Kodok. Di dalam kapal itu, Luo Feng lapis baja hitam berdiri dan memandangi tingkat abadi yang mengobrol 800 juta kilometer jauhnya. Dia berkata dengan lembut, binatang perak itu menghilang, itu tidak bisa menemukan lawan di sini di Pulau Kodok. Benua utama seharusnya memiliki banyak pejuang yang lebih kuat, dengan banyak level resmi. Seseorang akan dengan mudah bertemu tingkat resmi di mana-mana, dan kadang-kadang kaisar. Aku harus berhati-hati. Tingkat resmi sudah sulit untuk berurusan dengannya, dan kaisar memiliki lebih banyak kekayaan daripada aku, dan akan ada pembunuh ras lain di sekitarnya, mereka dapat muncul kapan saja. Luo Feng berpikir, di benua utama, aku pasti tidak bisa mengungkapkan koneksi antara penguasa sektor dan tanaman pemakan bintang, dan binatang perak. Jika ras lain tidak tahu kartu as aku, peluang aku untuk bertahan hidup akan jauh lebih tinggi. Luo Feng menatap ke kejauhan di benua utama yang sangat luas. Itu adalah benua utama Yanji, yang puluhan ribu kali lebih besar dari Pulau Kodok, dan banyak prajurit kuat ada di sana. Kapal cakram hitam terus menuju ke benua utama. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak. Sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akurk Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.